Kenapa kitabnya saudara Kristen dirubah, direvisi, koreksi? Ya karena bukan firman Tuhan. Wajar. Siapa yang berani mengoreksi firman Tuhan? Siapa yang berani merevisi firman Tuhan? Kalau yang direvisi oleh penerjemah Bible itu adalah firman Tuhan, berarti mereka lebih layak dituhankan karena mereka mengoreksi perkataan Tuhan. Berarti Tuhannya tidak lebih maha tahu. Karena Tuhannya tidak tahu bahwa tahun sekian perkataan saya sudah nggak berlaku, harus diganti. Oh tidak. Al-Quran karena bersumber dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu. Sekali kala innama ana rasul rabbi li ahabalaki gulaman suqtiya. Tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Itu baru firman Tuhan yang tidak termakan oleh zaman. Karena sesuai dengan keadaan zaman. Qul huwallahu ahada. 1400 tahun silam. Manusia belum banyak. Tuhannya cukup satu. Begitu Tuhan manusia banyak, maka Tuhan berubah menjadi 3. Nggak ada. Al-Quran tetap satu. Ahad, 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 ahad. Sampai kapanpun ahad. Kalau di Bible, enggak. Coba Anda lihat 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu tidak ada di manuskrip. Ada 3 yang bersaksi di surga. Kenapa 3? Kenapa harus bukan 1 aja? Oh mungkin karena sekarang manusia banyak. Tuhan rempong, kalau Tuhan cuma 1, manusianya banyak. Maka diganti. Sangat boleh jadi 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun ke depan. Bisa berubah. Ada 100 yang bersaksi di surga. Kenapa tidak? Tadi data itu nggak ada kok di manuskrip 1 Yohanes 5 nomor 7 itu nggak ada. Baru-baru ini aja ditambahkan. Mungkin karena kewalahan, kalau Tuhan cuma 1, maka dibuat 3. Tapi kalau Al-Quran, Qul huwallahu ahad. 100 tahun ke depan, Qul huwallahu ahad. Ada berapa yang bersaksi di surga, di jannah, di padang mahsyar? Ahad, ahad, ahad. Dia berubah 3. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah selama-lamanya Tuhan. Dulu, itu dulu. Kata Kristen, woi, itu dulu woi. Sekarang begitu ada Yesus keluar dari kubur, tidak berlaku lagi woi. Kata Yesus di abad pertama, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Kata Kristen, woi sus, gak berlaku lagi itu bong. Dulu satu-satunya, itu dulu. Belum ada bom-bom, belum. Belum ada Edis, belum. Mereka belum kebagian Tuhan pada saat itu. Sekarang mereka ada. Jadi Tuhan itu ada 2 minimal, harus 3. Jadi nggak berlaku lagi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Sekarang 3-3-nya Tuhan. Parah kan? Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena informasi yang kamu terima tentang Maria, itu informasinya dari bumi, dari orang-orang. Siapa orangnya? Entah. Kalau kami tetap Maryam. Ya bang, ya bang. Ya hentikan saya, kalau tidak 4 bulan ke depan saya tidak berhenti ngomong. Enggak bang, ini bang. Katanya Ya. ini Nabi Muhammad itu kena sihir, benar apa enggak bang? Kalau Nabi Nabi Muhammad kena sihir, Iya bang. kena santet, kena doti, promosi lagi nih. Hari Rabu nanti kita nonton habis maghrib di MP Mall Panakukang, teman-teman yang ada di Makassar. Bersama Bang Suma. Kalau dia kena doti, kena santet, kena sihir, karena dia manusia. Kenapa itu jadi masalah? Nabi Muhammad manusia, dia bukan Tuhan. Makanya saya katakan, siapa manusia Islam yang menyembah Nabi Muhammad? Dia manusia. Pertanyaannya ini, Bang, Tapi sihirnya kalau itu ada Tuhan benar apa enggak, mati, itu baru masalah. Kalau seorang nabi kena sihir, itu mah biasa. Karena memang nabi itu pasti ada yang syirik, pasti ada musuhnya, pasti ada yang cemburu, ada iri, ada dengki, ada yang syirik. Zamannya Yesus, yang syirik kepadanya adalah kaumnya, umatnya seluruhnya. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, semua iri cemburu kepada Yesus. Bahkan sampai kepada upaya pembunuhan. Wajar, karena Yesus manusia. Nabi Muhammad kemudian disihir. Wajar. Dia orang-orang iri kok.
Ya Loh, ini menurut Nabi abang Muhammad. percaya nggak sihirnya itu ada nggak bang? Menurut abang? Iya, Nabi Muhammad pernah kena sihir. Tapi Nabi Muhammad kena sihir itu tidak merubah akidah umat Islam. Itulah makanya asbabul nuzul daripada surah apa itu? Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu diwahyukan itu awalnya karena Nabi Muhammad ini kena sihir. Makanya diajarkan oleh Allah kemudian. Supaya kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu saudara. Kalau sihir itu ada di zaman dulu, kenapa peperangan itu ada gitu bang? Pastinya itu nggak ada peperangan gitu. Kenapa bisa? Sekarang saya tanya sama saudara. Anda percaya sihir itu ada? Tidak, Nggak percaya sihir? nggak percaya. Lalu zaman Yesus banyak tukang sihir. Zaman Paulus banyak tukang sihir. Zaman Musa banyak tukang sihir. Kok Anda nggak percaya? Zaman sekarang aja bang, jangan zaman dulu. Zaman sekarang aja. Zaman sekarang pun tukang sihir itu banyak. Itu penipu bang, nggak ada itu. Ya Allah ya Karim. Tukang sihir itu ada bang. Zaman Yesus tukang sihir itu ada banyak. Zaman Paulus juga ada. Ya. Makanya ada film Doti itu sihir tuh. Ada santet itu sihir. Ada teluh itu sihir. Masa nggak percaya sihir? Nah Nggak kalau percaya itu, Bang. Penipu itu, dukun-dukun berkedok agama katanya. Loh beda. Ini kita berbicara tataran sihir, bukan oknum, Cak Kangkung. Ini bukan oknum, kita berbicara mengenai sihir. Doti, ilmu hitam itu ada. Makanya ketika Nabi Muhammad kena sihir, Allah mengajarkannya surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau pada tali-talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila mereka sedang berdengki. Ini tukang sihir maksudnya. Jadi Nabi Muhammad karena kena sihir, maka turun wahyu ayat ini. Seorang nabi disihir, kamu heran? Iya. Kamu heran nggak kalau ada Tuhan mati dibunuh oleh manusia? Kamu heran atau enggak heran? Heran sih, cuma ada alasannya itu. Oh iya. Iya. Jadi boleh Tuhan dibunuh? Boleh, yang penting ada alasannya gitu. Karena apa? Tuhan? Macolo saudara. Hancur minah. Tuhan boleh dibunuh, alamak. Kalau Tuhan dibunuh, alam semesta ini mau kemana? Itu pernyataan batil itu. Yang namanya Tuhan itu maha kuasa kok dibunuh. Gitu, hancurlah. Ini kalau kalian yang menguasai dunia, mampuslah manusia, keturunan Adam kau buat. Tuhan boleh dibunuh, Tuhan boleh dikutuk. Macam-macam aja kalian ini. Mate balik. Bunuh itu bukan berarti mati dia bang. Lalu? Bukan berarti mati sebenarnya. Lalu dibangkitkan Setengah mati, pingsan. Cuman ini jasadnya doang yang mati. Lah mati itu namanya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Orang yang disebut mati itu jasadnya doang seluruhnya. Orang mati itu tidak mati dalam arti kata mereka menghilang. Enggak. Mati itu adalah terpisahnya antara jasad dan ruh, itu mati. Tapi ruh hidup. Bahkan jasad ini pun nanti hidup kembali.
Jadi kematian itu hanya pindah alam saja. Jadi kalau ada Tuhan pencipta langit dan bumi mati, itu konyol. Begitu kawan. Tuhan mati itu konsep apa itu Tuhan mati? Pencipta langit dan bumi mati. Cobalah dulu ya. Kalau ada pesawat yang sedang di atas udara nih, ketinggian 9.000 kaki. Tiba-tiba mati pilotnya. Hancur enggak tuh pesawat, Bung? Ya kalau ada pilot yang lain digantikan lah Bang. Berarti ada Tuhan lain maksudnya? Iya benar gitu. Berarti Tuhanmu bukan cuma satu? Ya kan ada Roh Kudus, Allah Bapa. Oh, berarti Tuhanmu memang bukan satu kan? Iya. Oh, itu bagus. Yang mana yang paling berkuasa di antara ketiganya? Yang berkuasa Yesus itu sendiri. Hah? Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa kok. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus ini Tuhan lapisan ketiga. Lapisan pertama siapa? Sang sumber. Nah, berarti Bapak. Iya. Berarti ketika Tuhan junior mati masih ada Tuhan senior. Iya, benar. Sang Bapa itu. Jadi Tuhan memang ada senior, ada junior ya. Yaudah Bang lah, makasih Bang. Iya. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Naik bisa belum Bang. Bang Andi. Buang waktu aja, buang waktu. Pusing sama itu oten-oten tuh. Iya. Data habis. Tolong kasih teh Habis. sapi dulu yang baru naik itu. Kau nih anak ini. Kamu sebenarnya mau makan apa sih bro? Kopi apa teh sapi? Udah turun. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini Manuel balik lagi, ada apa lagi sih? Tanya lagi satu kali lagi tadi kayak tadi Bang Indi. Ayo Bang Indi. Turun lagi. Aduh, Bang Andi memang kadang-kadang lucu ya teman-teman. Orang mestinya harus ditanya, mau bertanya atau ditanya, ini mau makan teh sapi. Siapa gurunya? Oh iya. Coba Oh, yang, itu sih. yang satu ini yang baru naik silakan nih. Wih, Pensuki, Pensiun Maki. ya, pensiun pakai sama Andre. Silakan bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah tekan bang, salah tekan. Salam dari Malaysia. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buset, kejam banget itu orang main turunin aja. Ini siapa nih orang ini bikin naik turun orang naik turun nggak capek. Ini kayaknya ada host tersembunyi nih. Jadi lagi teman-teman di bawah kita kan lagi diskusi di sini. Gitu. Kenapa KTP lu promosi di sini? Sadat di mana gitu? Kita juga punya HP 5 di sini memantau, santai aja. Nggak usah dipromo. Biarlah dia Alhamdulillah. sadar. Alhamdulillah kan. Ya, gitu. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. KTP itu kemarin nangis-nangis ke Komar Ladies. Nyesal. Nggak ada yang nanya. Nggak, saya nggak nanya lu. Orang nggak nanya kenapa lagi lu. Di-
Ini rokok aja. Jadi besok nangis lagi si Alktp itu komen lisennya salah kubah nokoh semua ajarannya itu katanya nanti itu. Lo kayak dukun aja, lo bisa prediksi orang. Andy, sejarah selalu berulang. Ya itu dari tahun lu. Aku lihat kalian promosikan biawak, kalian promosikan pula kan itunya itu. Kami ketawa liatnya, ini biawak dipromosiin. Ayo diskusi lah. Ya kalau dia sadat aja lah, nggak apa-apa lah. Artinya gini, dia udah pernah mengkhianati dan akan tetap mengkhianatinya anak-anak itu. Ya biarin aja, kenapa kamu yang sibuk? Maksudku gini, kadang kalian promosikan yang nggak layak promosi itunya. Siapa yang promosi? Isu PI. Ya saya nggak pernah promosi kok. Ya, kau pun ikut juga kau banyak kali gayamu. Ini kau ini ngomong apa sih? Kami ketawa lihat kalian promosikan si Ya Alktp. ketawa aja gitu loh. Saya yang larang ketawa siapa? Nanti sahadat dia di Komal Juma aja nanti, Pak. Baru nyesal lagi, nangis lagi di Komal Elis dia dapat koin lagi. Biawak. Bagus lah kalau ada yang ngasih koin, kan berarti ada orang punya duit daripada kau. Ngasih enggak, dapat enggak. Maksudku Kan nasib lu gini. yang nasib lu yang begini. Dapat enggak, ngasih enggak. Kalau yang mau Tapi promosi ngomongnya, apa, Hendy, kalau komal-komal yang baik itu promosikan yang benar-benar aja. Kalau emang masuk Islam. ini bagus daripada lah. kau gini loh bro, dapat enggak, ngasih enggak, tapi ngoceh aja gitu. Gini, ada bahasa Medan bilang kayak gini, lagu lama mudah kuncinya katanya. Ya itu dari lu lah. Jadi lagu kalian ini lagu Serang Bulan. Lagu lama lu udah berulang, artinya Jadi apa? lagu lama mudah kuncinya, lagu Kus Plus kalian Mbak. Ya gua balikin kata-kata lu gitu loh. Ya. Kalau dia Orang kalau dia lama begitu ya itu gambaran Kristen. Gambaran orang Kristen dia kalau begitu lagi berarti penipu. Kalau dia gitu lagi ya. Dia kan Kristen, kalau dia gitu lagi berarti gambaran Kristen begitu, suka nipu. Kau sendiri yang tertawai. Itulah ajaranmu. Suka nipu-nipu kalau memang seperti yang kau bilang. lagu lama, artinya apa? Ada orang lama dihidupkan menjadi orang baru, menjadi Tuhan. Itu maksudnya Bunda. Supaya dia hidup baru. Itu Bunda. Itu maksudnya itu pepatahnya tuh. Jadi dia hidup baru. Ketawa-ketawa. Dia hidup baru Bunda. Dia bangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup baru, menjadi Tuhan. Itu maksudnya. Bunda itu ada kopi putih coba. Emang ada kopi Itu putih ajaran Bunda coba. Paulus. Roma 14:9 itu kan Paulus. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi tanpa penyaliban, tanpa segala macam itu tidak ada Tuhan nyoten. Jadi syarat Yesus, Yesus menjadi Tuhan harus mati dulu ya. Begini Hendy, kata Bunda tadi hampir Ya, itu benar. ajarannya. Hampir benar kok Bunda. Begini, tanpa kebangkitan sia-sia kematian itu, nggak ada gunanya. Ku lempar ke tong sampah Alkitab itu, nggak ada guna itu semua. Tanpa kebangkitan, Gunanya apa? nggak ada guna. Jadi semua ini cerita kalau kekristenan ini ya. Inilah intinya, biar kalian tahu aja. Kita buka-buka bayar aja. Kalau memang Yesus itu mati dan mati terus di kuburan terus dan tidak bangkit, ku lempar ke tong sampah Alkitab ini, ku bakar gereja. Gunanya dibangkitkan apa? Artinya begini, Ya, saya kebangkitan tanya lu, gunanya dibangkitkan apa? Kebangkitan Yesus adalah sulung bagi kebangkitan kami dan Di kembali mana kepada tertulis begitu? Nggak ada. Oh, makanya belajar anak muda. Nah, tertulis di mana? Ajarin saya. Tertulis di Makanya mana aku menjadi bilang. sulung? Jadi bayangkan Kau kata-kata banyak ngomong doang, kau nggak punya data. Nah, kalau saya punya data, tadi beneran udah baca. Gunanya dia bangkit supaya menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Nah, kau datamu mana supaya dia menjadi sulung? Di mana tertulis itu?
Kau ini cuma ngarang-ngarang. Gunanya Yesus itu bangkit dari kubur, hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Itu gunanya. Nggak ngerti kok Hendy. Kau jangan Coba kau pakai data di mana Yesus bangkit supaya menjadi sulung. Di mana Jadi itu Yesus tertulis? itu bangkit. Dia adalah sulung dari semua Tertulis kebangkitan. di mana itu? Tertulis di mana? Kau tanya aku kok mute. Ya tertulis di mana itu? Menjadi sulung. Apologet. Kapir, Hacing. Ini data tertulis gunanya Yesus mati itu pertama menebus dosa. Gunanya mati loh itu. Satu. Kemudian gunanya ia dibangkitkan supaya menjadi Tuhan. Itu tertulis. Nah, terus dia bilang tadi supaya menjadi sulung, itu tertulis di mana? Kau ini kayak jual kotoran babi gitu loh. Diskusi itu pakai data. Jadi syarat Yesus menjadi Tuhan itu harus mati dulu. Nah, siapa tokohnya yang membuat demikian? Ya Paulus. Kerjasama dengan Lukas. Kisah 2 nomor 32. Gitu. Theos yang menjadikan Tuhan dan Kristus Yesus itu setelah dia mati dibangkitkan. Itu lo jelas lo datanya. Kenapa ini Kristen kalau diskusi nggak mau pakai datanya, malu apa ya? Malah dia karang-karang sendiri. Gunanya dia bangkit supaya menjadi sulung. Saya nggak pernah membaca itu di Bible, nggak ada loh itu. Jadi mereka ini sebenarnya ini orang pembohong kelas kakap. Ngomong aja nggak ada datanya. Pemakan kutu. Makanya otaknya kerdil. Jadi ini sebenarnya udah lama ya kita diskusikan ini. Ada dua Mesias gitu ya. Mesias asli berkata, waspadalah dan jangan percaya apabila ada orang mengaku ketemu Mesias ada di sana, ketemu Mesias ada di sini, termasuk di gurun dan di bilik. Jangan kau percaya, kata Mesias asli. Ada orang ketemu, percaya dia dengan 13 kitabnya, percaya semua. Padahal Yesus mengatakan jangan percaya. Itu satu. Jadi mereka sebenarnya ini yang dia percayai omongan Yesus atau pendapat Paulus. Nah, menurut analisa dan kenyataan sesuai dengan fakta, dia tidak percaya Yesus tapi percaya Paulus. Dan Yesus manakah sebenarnya yang dijadikan atau dituhankan oleh mereka atau yang dijadikan Tuhan oleh Paulus? Bukan Yesus anaknya Maria, tapi Yesus yang terkutuk ini adalah yang pemakan suap, pengkhianat. Karena menurut Ulangan 21:22 yang dikutuk oleh Elohim adalah pengkhianat. Bukan anak Maria. Anak Maria tidak memenuhi kriteria satu titik pun untuk disalib. Banyak sekali kita bisa pelajari. Termasuk bagaimana Yesus semalaman di Bukit Getsemani. Ngapain di sana? Karena dia udah tahu akan ditangkap. Dia berdoa semalaman. Apa isi doanya? Ya minta diselamatkan dari cawan. Dan diperjelas oleh Ibrani 5 nomor 7. Karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut. Doanya didengarkan. Jadi Yesus anak Maria yang soleh ini doanya didengarkan. Apa isi doanya? Minta menyerahkan segala hidupnya kepada yang mengutus dia. Jadi yang disalib adalah orang yang fasik, pemakan suap. Inilah yang dibangkitkan keluar dari kubur menjadi Tuhan oleh Paulus. Jelas datanya itu. Jadi kena prank kalian ini, terutama ya teman-teman di sini yang tadi. Anda kena prank kalau anaknya Maria itu Tuhan, bukan. Yang menjadi Tuhan Anda adalah Yesus yang terkutuk di tiang salib itu, bukan anak Maria.
Karena anaknya Maria adalah orang soleh, orang mulia. Begitu. Ini topik memang agak sedikit membuat para pendeta kewalahan menjelaskan kepada jemaatnya. Kok bisa ada dua Yesus ya? Ya sederhana saja, pakai akalmu. Berdasarkan perintah Tuhan di Ulangan itu 23 nomor 7 kalau nggak salah itu. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah. Jadi tidak bisa itu anaknya Maria dibunuh. Dan banyak keterangan-keterangan di sana. Ya secara akal saja deh. Ya akal sehat. Banyak kok kita tanya teman-teman. Yesus mulia nggak? Mulia. Yesus orang soleh nggak? Orang soleh. Yesus punya dosa nggak? Enggak gitu. Boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? Orang soleh? Tidak boleh. Yang mati di tiang salib? Yesus. Nah ini. Barusan dia ngomong tidak boleh. Tapi dia bilang boleh. Nah inilah doktrin yang melekat di sini. Yang sulit untuk kita luruskan. Tapi alhamdulillah banyak yang tersadarkan kok. Jadi di titik-titik sentral orang yang berakal itu ada satu konsep ketuhanan dan penyaliban. Orang kalau udah sadar begini pakai akal, ya saya rasa segera tinggalkanlah itu. Supaya hidupmu lebih mudah, akalmu lebih bersih, dan argumentasimu lebih masuk akal. Tapi kalau Anda masih berkutat di situ, ya kamu akan menjawab muter-muter. Menjadi bahan apa? Lelucon jadinya. Jadi ada dua titik sentral teman-teman yang ingin pemula untuk diskusi lintas agama ya. Konsep ketuhanan sama penyaliban. Anda bahas di sana. Di sini pasti muter-muter pendetanya. Karena ajaran para nabi itu yang bersumber dari langit ya, tidak ada penebusan dosa pakai darah manusia. Nggak ada. Semua para nabi itu di sana itu disarankan menyembelih hewan. Nah, ajaran dari manakah ini? Ada darah manusia dan dagingnya itu dijadikan sebagai penebus dosa. Nah, jadi ajaran, kalau darah Nabi Muhammad diminum gimana itu? nggak ada urusan darahnya. Kenapa emang? Di mana darahnya Nabi? Nggak ada darahnya. Nabi Muhammad bukan Tuhan kok. Mau saya putar. Darahnya Nabi Muhammad bukan Tuhan. Yang kau makan yang kau minum tiap hari itu, yang kau minum tiap hari itu, ya darahnya ya Tuhanmu kan. Perjamuan kudus, minum anggur darah Tuhan, makan roti ya daging Tuhan kan. Kalau kamu sudah blow on, nggak bisa kau nyari dero di sini, nggak bisa. Kamu akan menjadi bahan tertawaan. Kalau kebodohanmu, kebotolanmu, ya kepaganismemu itu kamu mau masukkan di area muslim, nggak laku. Buktinya ajaran-ajaran pendetamu teriak tiap hari di gereja, bahkan sampai ke jalan, ke pasar. Tapi populasinya tinggal berapa persen? Karena akal nggak bisa menangkap ajaran itu. Akal manusia yang sehat tidak bisa menangkap konsepmu itu. Akal manusia yang sehat tidak akan pernah bisa dicerna dengan adanya tumbal darah manusia menebus dosa. Kecuali doktrin. Makanya seiring dengan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi ya, termasuk mindset orang berpikir itu lihat aja di luar negeri, gereja udah pada mulai kosong, dijual-jualin gitu. Isinya tinggal nenek-nenek, kakek-kakek kok. Anak-anak muda ngapain ke gereja weekend? Mending ke pantai, mending ke sirkuit, mending GM, atau mending pacaran, mending main bola, dan seterusnya. Ngapain? Karena mereka merasa, oh ternyata kita ke gereja, pertama nggak ada perintah, kedua ngapain? Itu fakta loh itu. Fakta. Ada pernah pendeta berkata 2040, waduh, bisa punah itu. Jerman, Inggris, Roma deh, Yunani deh, Italia deh misalnya di sana. Kan pusatnya dari sana. Buktinya kan bahasa Bible kan bahasa Yunani koina. Gitu ya, Greek koina. Gimana di sana perkembangannya?
Nggak laris juga. Selamat malam Handi. Ya, malam. Saya jujur ya mendengar statement kamu, narasi kamu menandakan kamu tidak memahami kitab dengan baik dan kamu membuat narasi itu. Emang lu paham Bible? Lu paham Biarin dulu, Bible? biarin dulu dia berstatement. Apa Yang maunya? contoh Ibrani 5 ayat 7 itu doa, Terus? Ya. doanya dikabulkan. Iya, nanya Bang siapa Handi. Makna ayat itu memang bukan berarti dia tidak tersalib. Dia justru mengalami kematian dan lolos dari kematian. Itu doa yang didengarkan. Gimana sih? Kemudian Dengar satu dulu, Ibrani 5:7 dulu, jangan kemudian dulu. Coba baca baik-baik. Diam dulu, baca baik-baik coba. kemudian bentar. Baca baik-baik dulu Ibrani 5:7, jangan kemudian dulu. Baca baik-baik dulu, kita bahas itu dulu. Salah lagi mati terkutuk. Jadi Baca dulu Ibrani 5 nomor 7, jangan pindah topik dulu. dia mengambil kutuk karena kita. Ya, ini pindah-pindah kan. Ibrani 5 nomor 7 dulu, selesaiin baru pindah ke Galatia 3:13 satu-satu. Hanya dalam kesalehannya dia berdoa dan doanya didengarkan. Artinya Yesus dia itu dengerin dulu. Ibrani 5:7 itu Yesus diselamatkan dari maut atau tidak? Ibrani 5 nomor 7. Jawab. Macet. Jawab. Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu diselamatkan dari maut atau tidak? Jadi jangan kamu menerjemahkan hurufiah menurut akal kamu yang sendiri. Terus mau ngapain? Dengar. Saya ulang dulu ya. Dengerin, baca ini, dengerin. Jangan penipu di sini. Ibrani 5 nomor 7 itu Yesus diselamatkan dari maut atau tidak? Jawab. Mana penipu kamu Handi sama sekian santang udah dengan saya kejang terus ban saya menipu. Kamu siang aing ngejedog di ku aing tadi pura ku aing lunas ya. Justru di Ibrani 5 nomor 7 itu karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Artinya Yesus orang soleh ini doanya didengarkan, tidak mati di tiang salib. Kenapa kau berlawan datamu? Ngapain dia di Bukit Getsemani semalaman sampai muridnya ketiduran, dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa semalaman di sana sampai dia keringatnya seperti darah jatuh ke tanah. Doanya apa? Andaikan cawan ini berlalu dariku, andaikan salib ini, andaikan penyiksaan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapa. Jadi dia serahkan hidupnya kepada yang mengutus dia. Dengan demikian doanya didengarkan, bukan dia yang disalib. Berdasarkan perintah Tuhan, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah. Yesus tidak berdosa. Yesus orang soleh. Yesus orang mulia. Jadi bukan dia yang disalib, disayangi oleh Tuhannya. Bukankah dia di Yohanes 3:16? Berkah kasihnya, dia dikaruniai, dia dilindungi oleh yang mengutus dia. Kenapa kau ingin menyalibnya kawan? Apa salahnya dia? Tapi memang di Bible itu ada yang disalib terkutuk sebagaimana Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apakah anaknya Maria yang terkutuk di tiang salib? Bukan. Tapi ada orang yang terkutuk di tiang salib. Mati dia, dikubur 3 hari, dibangkitkan menjadi Tuhan. Jadi yang Anda tuhankan itu adalah orang yang terkutuk bangkit dari kubur itu, bukan anak Maria. Berdasarkan data. Masih mau datang besok? Diskusi begitu pakai data, jangan dilawan datanya. Jadi musuh kalian itu adalah bukan kami, musuh kalian itu adalah Bible itu sendiri. Bagaimana Kang perkembangan di sana? Aman? Terkendali 86? Kang? Gimana Bang Aang? Udah nyampe?
Udah, ini lagi setting saya. Sambil setting nggak apa-apa. Ini ada The John sama Immanuel. Immanuel John mah ini- orang nggak benar dia. Oh, Immanuel nggak benar. Makanya lu jangan nuhanin anak orang, Immanuel. Anak orang lu tuhanin ngehe. Jangan santang. Aku ngomong apa adanya. Nggak kau jawab dulu tadi itu di mana tertulis? Di mana tertulis? Yesus mati menjadi sulung. Tenang. Jawab dulu, di mana Yesus mati bangkit menjadi sulung? Tertulis di mana? Waalaikumsalam. Pak John. Gurunda lagi bikin kopi. Pak John Muslim, Pak John. Ya, saya dari Aceh. Ya. Saya dari Aceh. Oh, Masya Allah. Silakan Aki. Enggak, Ada yang mau saya disampaikan? mau bilang bahwa kadang-kadang kesannya kalau saya nonton, saya sering nonton. Ini maaf, secara tak ubahnya kita lihat, saya memelihara kerbau. Kerbau saya itu saya bawa, saya suruh cium batang kayu itu 7 hari. Dia tetap dicium itu. Besok-besok saya pukul jangan cium, tetap dia cium kayu itu. Itulah kaidahnya. Ayo host, jangan pakai kasih turun host, kita diskusi baik-baik. Ya udah, makanya dengarkan yang ya ngasih kalau mau. turun? Sini Kang, dengerin. Jadi Tadi kita, kalau bentar dulu, orang Bang, bentar dulu, sudah Pak John. apa Pak John. di hatinya susah. Bentar Bang John, bentar Bang John, Ya, bentar, jadi Bang John. begini lagi. Tadi Ibrani 5 nomor 7 kita bahas dulu. Ya, kok pertanyaan saya Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu diselamatkan dari maut atau tidak? Jawab. Udahlah, kita bahas Al-Quran lah dulu. Alkitab aja. Alkitab itu Ulangi. Al-Quran ngehe. Aduh, Ibrani Ya, Ibrani, dengerin dulu pertanyaannya. Diganggu pula tadi temanmu. Ibrani 5 nomor 7 itu, Yesus diselamatkan dari maut, A diselamatkan, B tidak. Jawab. Macet. Macet lah kau. Lawan tuh data. Kau yang macet. Dia jawab. Diselamatkan dari maut, bukan dari penyaliban. berarti nggak disalib. Buat Apa penyaliban, apa? ngehe. Diselamatkan dari maut. Maut ayo dengerin dulu. Dengerin. Maut itu apa? Jangan gitu dulu. Maut itu apa? Kematian. Diselamatkan dari kematian Yesus atau tidak? Nah, dia bangkit. Aduh, Jangan bangkit dulu. Nah, dia mengalami Pertanyaannya, Yesus diselamatkan dari kematian atau tidak? Jawab. kan takut itu kalau di mute. Yesus itu diselamatkan dari kematian atau tidak? Dengar kamu dengar dengan baik. Diselamatkan dari maut, dari kematian. Makanya dia bangkit, bukan dari penyaliban. Berarti nggak mati dong. Dia turun ke lembah orang mati dan Kacau ini dasar orang gila kau. kemudian sebentar. Orang gila Kemudian, kau. Penipu gila kau. kamu. Yesus itu Kalau diselamatkan dari maut, diselamatkan dari kematian, dia nggak mati. lalu bilang kutuk untuk Yesus. Dia mengambil kutuk karena Iya. kita. Kamu ini gimana? Mulutmu tuh sadis amat ya, gitu. Ya udah Jadi pindah lagi. Yang terkutuk siapa? Kalau Yesus menghandi teman muslimku Ya semua. jawab dulu. Yang terkutuk siapa? Yesus Jawabannya. itu sangat Yesus. dimuliakan. Dia Saya tanya baik-baik, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Yang terkutuk siapa? Jawab. Dia dengan kita, umatnya, Siapa yang manusia. terkutuk? Saya katanya tujuan kutuk. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Jangan di mute. Ini kalah kalau di mute ini takut. Iya, siapa yang terkutuk? Dia menjadi terkutuk Siapa? karena kita. Siapa nama orang itu yang terkutuk? Sebutkan namanya siapa? Nih, Tidak ribut ada yang naikin Mifta. Udah saya jambak, gak mau naik. Siapa Iya, yang terkutuk? Ayo, mari kita diskusi. Kamu baca dengan baik. Siapa yang terkutuk di tiang salib? Hadi. Mengambil kutuk karena kita. Makanya Oke, siapa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang itu? itu Taurat yang mengindikasikan bahwa siapapun yang tergantung di kayu Siapa nama orang yang terkutuk pada kayu salib di Galatia itu? salib terkutuk, tapi bukan Yesus. Siapa orang itu?
Kian Santang, kalian berdua ini bagaimana, Frey? Ini Gua gimana diem dari tadi. Lu nyalahin gua, kok aing sih ciuman banget nah belum. Udah lah kamu aja lawan dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Bentar. Penolakan penyaliban cuma satu ayat di Quran. Kalian mau lawan saksi mata yang puluhan ribuan itu. Ya udah. Itu siapa yang terkutuk, Head? Siapa yang terkutuk? Oke. Yang mati di kayu salib terkutuk, tapi bukan Yesusnya. Dia menjadi berarti yang menebus dosa waris kalian bukan Yesus, karena yang menebus dosa waris kalian adalah Kristus yang terkutuk. Dosa waris dalam pemahaman kalian itu sangat salah. Mana ada dosa salah, nggak ada dosa waris. Namun Iya, harta memang waris aing daek siap Head, belegu. kalian salah mengartikan. Tidak ada dosa. Kalian Bible yang salah mengartikan, Bible. Kalian yang salah menerjemahkan. Bible Tidak yang salah ada menerjemahkan. kesalahan ditimpakan kepada si B. Tidak ada. Yang mati terkutuk siapa? Yang mati terkutuk Yesus. siapa? Makna penebusan dosa. Dengerin. Shh. Dengerin. Dengerin Kahed. Kahed. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab telah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, yang tergantung di kayu salib adalah Kristus. Kristus itu siapa? Yesus. Berarti yang mati terkutuk di kayu salib itu Yesus. Ya, benar itu. Benar. Itu udah akui lu. Dasar sama belegung. Dengar dulu orang-orang yang baru belajar agama. Yang belajar agama. Mana ada kita belajar agama? Dengarkan, kasih kesempatan. Yang mati di kayu salib terkutuk, termasuk Yesus. Tapi siapa namanya? Ya, siapa namanya? Terkutuk. Dengar. Siapa namanya goblok? Belum. Kalian sementara memperkatakan sosok yang mulia dalam Quran, Isa itu terkutuk. Ya, mulia. Kalau Nabi Isa mulia, diangkat oleh Allah, digantikan, diserupakan gitu kan. Nah, yang diserupakan dengan Nabi Isa adalah Yesus. Dengar, sekian Santang. Dengar dari tadi kok ini didengek sih ya. Dengar. 9 dari 10 intelektual Islam itu sama bahwa Isa adalah Yesus. Hanya kalian ini, jadi kalian sementara memperkatakan kata-kata yang hina untuk Sang Kristus itu, Sang Almasih, Sang Mesias. Saya nggak pernah menghina Yesus. Justru kalian yang menghina Yesus. Kalian bilang Yesus terkutuk. Kalian mengatakan yang bilang terkutuk siapa? Yang bilang terkutuk siapa? Kalian dari tadi bilang dia terkutuk. Bible. Kok kalian gimana? Ya, Bible yang mengatakan. Tertulis dalam Bible Galatia 3 pasal 13. Terkutuk orang yang tergantung di kayu salib. Nah, kata si Bible yang terkutuk di kayu salib adalah encus. Yesus waktu disalib hari apa? Jumat. Berhenti Sabtu. Hari Tetap Jumat. berhenti Sabtu karena Yesus itu kebiasaannya berhari Sabat. Tunggu dulu. Hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Sabat, Yesus disalib Sabtu. hari apa? Jumat. Jumat masuk Sabtu kan? Yes. Betul ya? Betul enggak? Iyo. Dia bangkit di hari keberapa? Bukan berarti ke situ, Bos. Di hari ketiga dari hari Sabtu. Dia bangkit di hari keberapa? Salah perhitunganmu. Kenapa nak salah? Ya ampun. Oke, hari Sabat masuk hari Sabtu toh? Kakak sesat. Makanya tunggu dulu, Margaret tunggu dulu. Bukan Yana. Hari Sabat masuk hari Sabtu toh? Yesus disalib, betul enggak? Ya, berhenti hari Sabtu. Nah, ia bangkit di hari ketiga. Berarti Bukan hitungan hari. Mati kita. Terus bagaimana itu? Bos, bukan begini. Yesus bangkit di hari ketiga, lalu berhenti di hari ketiga, hari Minggu. Terus bagaimana kita menjelaskan Yesus bangkit di hari ketiga? Bagaimana itu penjelasannya? Itu kaitannya terhitung dari hari ketiga itu. Hari pertama dia Jumat, Sabtu, Minggu, hari ketiga. Jadi contoh nih, Bang Inspirasi, Karyana pergi. Ini hari Senin saya pergi ke Parapat. Sampai di hari kedua. Bu Karyana, penyalibannya Yesus itu hari kapan?
Jumat, bos semua tahu itu Jumat. Jumat jam Jumat 3. sebelum memasuki hari Sabat, betul enggak? Yes. Nah, kalau Jumat sebelum memasuki hari Sabat, sebelum masuknya hari Sabat, Yesus disalib. Betul enggak? Iya, jangan Berarti hitungnya. Jumat masuk hari Sabtu. Ya jangan hitung 1 Jumat, 2 Sabtu, 3 Minggu. Jangan gitu di hari ketiga. Nggak ada hubungannya ke hari Terus? apa? Hari Ia bangkit pada hari ketiga maksudnya apa itu? nggak ada kaitannya ke hari pemberhentian. Dua-duanya nggak ada yang kena. Dua-duanya nggak ada yang kena. Gini bos. Mau di hari Minggu, mau di hari Sabtu nggak ada yang kena. Percaya sama Tidak ada yang kena. Nggak ada yang kena. Dengar dulu. Karyana dulu. Karyana. Aku dulu. Yesus mati jam berapa pada hari Jumat? Jam berapa dia? Tunggu mati? aku dulu. Nah, saya tanya dulu. Kamu tahu Yesus mati hari Jumat jam berapa? Jam 3. Jam 3. Besok Sabtu 1 hari ya, jam 3 Berhenti ya. karena Yesus orang hari Sabat. Nah, besok kan 1 hari, besoknya jam 3 berarti kan? Iya. Iya kan? Berarti hari Sabtu Ya, Minggu. baru terhitung 1 hari ya. Minggu Yesus itu bangkit hari Minggu pagi. Berarti baru 1 hari setengah dong. Baru 1 hari setengah. Baru 1 hari setengah. Iya. Bukan. Jumat Sabtu kenapa Minggu bukan? hari ketiga. Kamu hitung seperti apa sih? Ya udah, oke. Aku ikuti Jangan kamu. Aku kelempar ikuti. dunia. Ceritakan gimana maumu, coba ceritain. Karena yang kita bahas Nggak ada yang hari kena, Jumat, nggak ada yang kena. hubungannya sama Percaya sama kematian saya. Yesus. Iya, Bang Deteram, baru 1 hari setengah itu kenanya. Kalau Makin salah lah kalian, makin salah lah. kalau patokannya di hari Minggu. Baru 1 hari Makin salah. setengah itu. Justru itu, jadi kita konteksnya bukan di kematian Yesus hari ketiga. Ini konteksnya tentang pemberhentian bahwa Yesus berhenti pada hari Sabat, yaitu hari ke-7 dia mencipta. Hari pertama pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam manusia. Ke-7 dia berhenti pada hari Sabat. Ini yang diimani oleh orang Advent. Begitu. Tidak, kenapa saya mengambil patokan di penyaliban? Karena Bu Karyana mengangkat hari Minggu adalah hari pertama. Di situ, makanya saya larinya ke penyaliban tentang masalah Yesus ini bangkit di hari ketiga. Gini bos, 7 hari, kan ada tertulis di Alkitab, 7 hari lamanya, 7 hari, 1 untuk Tuhan. Di hari apakah itu? Nggak ada hubungannya ke Yesus disalibkan. Tuh. Karyana kok hari Minggu tadi. Tidak ada. Jadi gini Kang Jimmy, kalau kita check-in hotel, masuk nih hari Senin, keluarnya hari apa kita Kang? Berapa hari? 1 hari. 1 hari. Senin ya berarti hari Selasa. Itu 1 hari apa 2 hari? 1 hari kan? Kan Senin sama Selasa saya masuk. Oh, masuknya hari apa? Sorry. Senin. Ya. Kalau Check out hari Selasa. Hari Selasa dong. Berapa hari saya? 1 hari. Kan saya Senin masuk, keluar hari Selasa. Enggak kayak gitu. Enggak kali 24 jam gitu. Enggak ada kali 24. Kali 6 jam. Kalau memang seperti itu, Bu Karyana, kalau memang seperti itu, ngapain harus dibuatkan narasi dalam Bible ia bangkit di hari ketiga? Hari ketiga. Oke, gini aja bos. Oke, percaya nggak hari Sabat itu sama dengan Sabtu? Percaya. Oke, aku bacalah sekarang. Nih ya, aku baca di Markus 15. Nih, sementara itu hari mulai malam. Ini Yesus dikuburkan ya. Dan hari itu adalah hari persiapan. Persiapan apa tuh? Yaitu hari menjelang Sabat. Sabat sama dengan Sabtu. Udah. Persiapan Sabat, artinya persiapan Sabat. Itu Yesus itu, kebiasaan Yesus adalah berhari Sabat. Hari Sabat itu sama dengan Sabtu. Titik. Sebelum Apalagi, hari Sabtu Pak? hari apa? Hari Jumat. Setelah hari Sabtu? Minggu. Setelah hari Minggu? Senin. Setelah Senin?
Aduh. Setiap hari bisa ke gereja, bukan cuma hari Sabtu atau Minggu. Dosa lu, Bapak Palopo, dosa. Dosa lu. Aduh. Setiap hari itu bisa ke gereja, bukan hanya hari Sabtu atau Minggu. Siapa yang melarang ke gereja? Tapi ada satu hari yang diindahkan Tuhan berhenti pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Itu tertulis di Alkitab, ada Sabat, ada Sabtu. Itu loh Bu Margaret. Makanya besok-besok ke gereja hari Sabat, hari Sabtu. Iya kan, kita memang berhenti di hari Sabtu, malam mingguan. Bener juga Kriana ya. Bener juga Margareta, malam mingguan dong. Iya nggak? Udah makan mondrek dulu, makan mondrek. Kok semuanya ceramah apa Mbak itu ya, Mbak Karyana ya. Gara-gara temannya udah turun Nggak, itu ya. Kalau kita hitung ya, kalau memang penyaliban itu di hari Jumat, kalau dia 3 hari, seharusnya dia di Senin loh. Iya gini. Hitungan jamnya Bang Palopo. Hitungan jam Palopo. Iya. Kan dia masuknya Senin. Kalau dia disalib hari Jumat, dia kan hitungannya Sabtu, ya kan? Sabtu, Minggu, Senin. Seharusnya di Senin dia. Jadi kalau aku nggak salah dengar gini loh Bang, aku kalau nggak salah dengar ya, pada ngedengar ada orang siapa tuh ya, Bambang siapa gitu. Kalau zaman dulu itu pada waktu itu bukannya pas perubahan hari itu bukan jam 12 malam, jam 6 sore kalau aku nggak salah. Nah betul. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi siang dan malam. Jadi itu orang siang dan malam. Iya, makanya Advent itu bukan jam 12 perhitungan dunia, jam 12 teng teng teng. Udah tahun baru, bukan gitu. Kita perhitungannya dari jam 6 ke jam 6 sore, jam 6 sore ke jam 6 sore sama kayak muslim. Dari jam 6 sore ke jam 6 sore itulah satu hari pergantian. Makanya kita jam 5 sore Sabtu udah berhenti dari istirahat. Bukan itu penyaliban, penciptaannya. Sampai ke malam minggu. Begitu. Jadi kalau dunia, ini kan yang dibuat paus ini. Jam 12 malam. Ya kan? Pergantian hari. Itu merubah waktu. Merubah waktu nggak boleh loh. Itu marah Tuhan. Oke, hari Jumat jam 6 kan? Berarti hitungan satu hari Sabtu jam 6 juga. Nah, kemudian itu satu hari. Berarti masuk ke 2 hari jam 6 hari Minggu. Betul. Baru 2 hari. Kan? Baru 2 hari, belum sampai 2 hari. Ini anehnya, Detram ini dia Kristen sendiri. Dengar dulu, kau dengar dulu. Kau dengar dulu, dia bangkit hari Minggu pagi. Makanya belum sampai 1 hari setengah juga berarti kalau itu dari jam 6 ke jam 6. Belum. Mau dihitung dari mana aja nggak kena. Hitungnya penciptaan. Ya enggak, Karyana ini ikut-ikut. Pak Jem ini bilang begini-begini. Dia bilang, iya betul, jam 6 ke... Apa sih, dengar orang aja. Kamu harus punya memang yang benar dong. Memang hitungan kami itu nanti Pak Jem bilang nanti hitungannya 1 hari dari jam 12 ke jam 12. Pasti kamu bilang, nggak ada. Gimana sih? Saya kalau nggak benar saya lawan. Kalau nyambung saya nyambung. Bener, Bang Detram ini kan. Jadi kalau oke lah kita buang dulu jam 3-nya dulu kan. Kita ambil dari 6-nya aja dulu kan. 6 ke 6. Baru 1 hari kan. Berarti terhitung di hari Sabtu baru 1 hari di situ. Betul nggak, Bang? Betul itu. Nah, masuk dia di jam 6 Minggu. sore, masuk jam 6 sore baru 2 hari minggunya. Iya. Jadi di situ yang kita ambil di situ penyaliban Yesus, hari Sabat tetap dia berhenti. Dikubur. Ya. Masalah 3 hari itu terhitung dari mana? Hari ketiga maksudnya 1 hari Jumat, 2 hari Sabtu, 3 hari ketiga. Bukan berarti jamnya yang dihitung. Harinya kamu bilang tadi itu dari jam 6 sore ke jam 6 sore. Sekarang lain lagi kamu. Cuma dengar Jamie tadi bilang gitu, kau ikut lagi. Udah pas itu udah Trump. Geblek banget sih lu. Geblek banget sih. Sus, ini Kak Karyana.
Udah kembali aja ke hari Minggu Karyana gereja. Salah Nggak itu akan, sahabat, nggak salah. Tidak akan. Sampai mati tidak akan. Emang gampang? Enggak lah. Saya kan bukan saya periksa semua. Advent itu cuman dirayakan. Oh, alah, merayakan terus pula itu. Dirayakan gimana sih? Udah banyak belajar dulu, Dek Margaret. Ya, karena kamu udah membilangkan saya gimana-gimana tadi. Iya kan Kak Karyana itu menyembah Nabi Isa toh. Isa Almasih pun gak ada dibahas. Bahas ke situ. Nggak ada. Kalau menurut Bang Detram itu pasnya hitungannya gimana Bang? Hitungannya gimana itu Bang? Kena nggak? Ya kena nggak kena tetap kena juga. Ya iyalah. Coba cukupkan sampai ke hari ketiga itu. Ya kalau saya kan hitungannya Jumat, Sabtu, Minggu gitu, tidak ada jam. Cuma kan tadi saya karena ya itu kan perhitungannya pertanggalan itu ya lewat orang Yahudi. Itu kan hitungan kalender lunar ya. Kalendernya kalender Yahudi. Tapi kalau Karyana ini terlalu banyak menerangkan hal-hal yang dia tidak tahu gitu loh. Akhirnya bingung. Keluar dari rumus Iya, ya. Keluar mana dari rumus. ada saya bingung. Kamu ikut jam juga. Disapa dulu Bun. akhirnya Bun, bilang disapa tidak dulu ikut Bun. jam. Disapa dulu Bun. Ada ini. Bos. Siapa namanya? Bang Detram, Tunggu Bang Bu Detram. Karyana, sabar. Disapa dulu. El Rey. Lanjut. In Ya, disapa dulu Bun. Bang Detram, jangan nyecer Mbak Karyana terus. Ini satu koma nyerang dia semua. Dia nggak ada temennya. Nyerang Advent ini loh. Ini Advent diserang terus dari kemarin loh. Gara-gara kabar baiknya Cuman turun dia. dirayakan Kak Karyana. Tunggu dulu, saya sapa dulu Mbak Iin, monitor Mbak Iin. Mbak Iin, monitor. Muslim, Kristen Mbak Iin. Dibuka mikrofonnya Mbak Iin, monitor. Mbak Iin. Mbak. Oke. Saya gitu. Mau cewek, mau cowok, mau cantik, mau apa, pokoknya enggak jawab saya turunkan. Cantik itu, Bang. Itu dia bicara kok. Aduh, jadi sampai di mana nih? Udah ganti gereja aja, nggak usah hari Sabat apa itu hari Sabat? Jadi itu Yesus kebiasaan hidupnya adalah berhari Sabat. Tidak ada hari Minggu. Dalilnya hari Minggu itu apa kira-kira? Coba. Ini dulu Bu Margaret. Apa dasarmu berhari Minggu? Hari Minggu. Karena kebiasaan dari kecil. Buset. Kebiasaannya berarti dosa ini agama warisan nih, nggak tahu kebenarannya. Apa dasarmu hari Minggu? Ada tertulis nggak di Alkitab hari Minggu? Kalau di Kristen kami hari Sabat itu hari Minggu. Gak usah bahas hari Sabat, hari Minggumu dulu. Kenapa? Karena umum. Ya ampun, nggak tahu dalilnya, nggak tahu dijalani tapi nggak tahu kebenarannya gimana. Karena ada tertulis ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya udah, sejak kapan diganti? Marah Tuhan lo. Satu titik pun nggak boleh 6 hari lamanya Tuhan Yesus menciptakan. Jadi di hari ketujuh itu berhenti. Dek, hari ketujuh itu hari ketujuh itu Sabat. Itu bahasa Arab, Sabat artinya hari ketujuh. Hari Minggu, Ahad artinya hari pertama. Ya, Ahad, baru apalagi bahasa Minggu, Senin, Selasa, ada semua itu tertulis. Yang adil itu di bahasa Arab. Karena tertulis di situ Ahad itu hari pertama, hari Minggu. Asadu. Sabat itu bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik, bukan bahasa Arab, Aramaik. Oke. Berat ini pembahasan udah bahasa Aramaik ini. Kenapa jadi Sabtu jadi Minggu? Sabtu itu kenapa jadi Minggu? Coba. Sabtu kenapa jadi Minggu, Dek? Karena 6 hari lamanya Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi. Jadi hari ketujuh itu
Sabar. Yesus berhenti menciptakannya. Ya udah sahabat itu. Hari ke-7 kenapa jadi Minggu? Hitung aja Senin sampai Minggu, hari Minggu hari ke-7. Kalau kau hitung dari Selasa duluan, di mana sampainya? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Hari ini Senin lagi 7. Karena Kau hitung aku dulu di dari Indonesia, karena aku dudukanku di Indonesia. Kenapa lah makan bodrek lah aku nih. Kemarin ribut bapak, sekarang ribut hari. Kapan kalian ini damai nih? Tadi bapak, sekarang hari lagi. Mariana, kita ini di Indonesia. Yang anehnya Bunda tuh gini Bang Polopo, pada ribut di hari Sabat, padahal dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Bener. Aduh ya Allah Tuhan. Udah mundur aja semua ke Jumat aja semua, jadi nyatu kita. Ya sama loh Bunda Vera. Anda setuju. juga belum Bener orang nggak, Kang? Arab pada ribut. Bener, kok, setuju, bukan setuju. orang Arab. Sama loh. Daripada Jadi, bapak kalau Minggu, kami Sabtu, nggak Minggu, ada anak begitu, bukan Bu. bapak bukan anak, udah mundur aja semua di hari Jumat selesai. Hari Jumat setuju. Bos, Cuman kalau di Advent, ya bos ya, kalau di Advent, kenapa hari Jumat selalu ke masjid, ya kan? Karena persiapan untuk hari Sabat. Apa hubungannya? Siapa yang ke masjid? Siapa yang ke masjid? Emang Bu Karyana ke masjid? Orang Islam apa hubungannya sama Emang Ibu Karyana ke masjid? Berarti Jadi Karyana dewa yang disembahnya orang zaman-zaman baholak, dewa. Enggak, sebentar Margaret. Tadi Bu Jangan Karyana mengintervensi, bilang hari Jumat Margaret. ke masjid. Emang orang Advent hari Jumat ke masjid gitu? Enggak, dahulu itu, ya kan? Persiapan Sabat itu kumpul dulu. Di hari Jumat persiapan untuk Sabat. Nah, itu yang diceritakan. Nggak tahu benar atau enggak, apakah kenapa Jumat itu selalu berkumpul untuk persiapan hari Sabat itu berhenti, istirahat total, itu loh. Itulah makanya tadi Bunda Vera tanya Ibu, kenapa Ibu memakai hari Sabat itu? Hari Sabat itu orang Yahudi, Bu. Nah, Yesus kan ya menjalankan itu. Wah, Ibu dari mana itu? Jadi gini, Menjalankan hari Sabat coba. gini, tertulis di Alkitab hari Sabat, Yesus berhenti pada hari Sabat. Nah, orang-orang Yahudi juga hari Sabat. Nah, kita ini adalah Israel rohani. Orang-orang Yahudi juga mempercayai. Oh, Israel rohani. Oke. Lahir kembali. Itu loh. Bukan berarti lahir dari secara daging. Israel Rohani dimarahin Bunda Umi Riva loh, nantinya lo ngadat dia ngedenger kayak gitu. Jadi Kak Karyana juga malam ini hari apa di Yahudi sana, malam ini hari apa? Riva kan nyerocos terus nggak pernah kasih kesempatan. Aku mau bicara, gitu. Iya, dia kencang kali, cepat kali. Waduh, udahlah, mundurlah aku bilang. Nggak perlu menang lah sama dia. Seri aja susah sama Riva, apalagi menang. Tapi sebenarnya bukan masalah menang, ya kan? Agak slow lah kayak di grup kita ini. Aku Bunda Vera dulu pertama agak emosian ya, tapi lama-lama kita semua di sini membaur. Saya suka. Dulu Bunda Vera nggak inget bodrek, jadi cepat emosi. Sekarang udah ada bodrek. Tanya Bunda Vera. Pokoknya sebelum naik di Komal, Bunda tuh udah siapin dulu bodrek 1 keping, Paramet 1 keping, Antimo 1 keping gitu loh. Antimo buat tidur kalau udah minum Antimo. Saya boleh nggak masuk ke Batak Rohani? Boleh nggak Batak Rohani? Batak Rohani. Pelanggaran lo itu lo. Nanti dilaporin lo sama Karyana lo. Itu Kak Karyana itu. Batak Rohani. Batak Rohani. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, LKTP. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum bang. KTP ini melalang buana nih, promosi-promosi nih. Siapa siapa? Siapa? Semoga kita semua selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah. Amin, amin. Masya Allah. Amin. Sudah selesai Al? Sudah genap 100%? Sudah 1000% Pak Ustadz. Masya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Kenapa nggak di sini Al? Tadi Bunda nungguin loh. Ya, Enggak, tadi siang kalau itu kan kalau Al itu maunya enggak apa-apa di Ustadz Yusuf dulu. Nanti sama Bang Zuma. Nah, setelah Bang Zuma baru nanti endingnya finalnya di sini. Jangan gitu bang, bang inspirasi. Tapi enggak apa-apa sih, tergantung dari Alnya. Kalau saya kan ya aman-aman aja. Tadi Iya, yang penting udah ini udah bersaksi bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang sebenarnya yang harus disembah, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terakhir. Amin. Jadi ceritanya tadi siang Bang, saya kan live. Jadi ada teman satu entah siapa nih naik. Terus kemudian dia orang Kalimantan, jadi dia ada Pak Ustadz di bawah tuh naikkan katanya. Ustadz siapa? Saya lihat Ustadz Yusuf. Jadi ngobrol lah kita bertiga gitu. Jadi dinasihati sama Pak Ustadz sama teman-teman itu. Memang benar sih banyak desakan juga, termasuk teman saya yang Kristen yang 3 orang itu, kenapa abang belum ini juga katanya, belum syahadat. Saya bilang nanti ada waktunya. Jadi diingatkan bahwa umur kita juga tidak tahu kapan. Ya jadi saya berterima kasih karena apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yusuf PI dan teman-teman semua itu bentuk kasih sayang ya terhadap saudara, terhadap saya ya pribadi yang sudah mendapatkan hidayah. Jadi saya berterima kasih juga kepada khususnya debater Muslim, Bang Inspirasi, Bang Juma, Bang Ustadz semua ya yang selalu mensupport ya. Semoga kita semua dilipat gandakan pahalanya dan dilindungi Subhanahu wa taala. Amin. Doakan dulu nih Margaret dengan Karyana nih, terutama Kang Jimmy lah. Itu Kak Karyana Tuhannya 2. Biasanya orang baru dapat itu biasanya panjang loh. Silakan. Mana kemek-kemeknya Al-KTP? Enggak, tapi kalau saya sih punya mau nanti Al juga syahadat di sini juga. Saya punya mau. Siap. Biar ada berkahnya juga di sini. Karyana juga mau syahadat. Bunda padahal baru komen di VT dia loh tadi siang. Masya Allah, semoga tepat mendapatkan hidayahnya secepatnya. Betul nggak Al ya? Ternyata langsung dijawab Allah doanya Bunda Vera. Amin. Memang kalau hati saya gejolak dalam hati sih, apalagi waktu bangun subuh itu kadang saya bangun mohon maaf ya, bangun ke kamar mandi ya. Sering saya dalam hati itu mendengar azan secara tidak sengaja. Kepengen saya itu sujud seperti nabi-nabi terdahulu yang sujud ya, menyembah kepada Tuhan yang benar. Karena salah satu ayat ya di Perjanjian Lama itu di Nehemia 8 ayat 6 itu Esra ya, guru bangsa dari bangsa Israel itu sujud sampai ke tanah tuh kepalanya. Dan agama yang betul-betul melaksanakan dan mengimplementasikan, mempraktekkan ajaran-ajaran Nabi terdahulu itu hanya agama Islam. Dan itu benar, tidak bisa dipungkiri, ada di Alkitab, ada di Perjanjian Lama, bahkan di Perjanjian Baru Yesus pun sendiri sujud waktu di Taman Getsemani ya. Dia maju sedikit dan sujud. Tidak ada agama yang tidak ada ritual sembahyang atau beribadah yang sama seperti Islam. Ya, hanya Islam yang mengimplementasikan ajaran nabi-nabi terdahulu. Dan itulah agama yang pantas dan yang benar untuk kita ikuti. Demikian, Bang. Iya. Jadi kalau saya untuk Ali ya, kalau saya pribadi perdalam akidah ya kan, akidah bagaimana sih Allah itu, perdalam rukun iman, rukun Islam, perdalam itu kan. Kau mau belajar dimanapun terserah, mau belajar sama Ustadz Yusuf, mau belajar sama Ustadz Ali, pokoknya belajar sama siapapun, mau belajar sama Bang Zuma bebas, gitu bebas. Tetapi yang harus Al ketahui, sampai sejauh dimanapun kau melangkah, sampai sejauh dimanapun tempatmu berada, jangan pernah kau lupa jalan pulang.
tetap jalan pulangmu tidak bisa kemana-mana. Ujung-ujungnya pasti bakalan ke sini. Ya intinya ya berkat saudara-saudara semua ya, guru-guru saya. Ini semua guru-guru saya nih, ini doa saya selalu untuk saudara-saudara ya, yang benar-benar selalu ada ya, selalu mensupport, khususnya Bang Komal Inspirasi ya, yang dengan tulus ya, mau membimbing, mau merangkul, walaupun saya dulu masih dalam kebimbangan ya. Secara tidak langsung beliau sudah ikut andil ya dalam diri saya untuk menerima hidayah ya, dan semua teman-teman muslim ya, yang debater-debater muslim juga, khususnya Bang Inspirasi. Pantas namanya inspirasi, jadi kita harus terinspirasi ya mengikuti beliau ya, karena bagi saya suri teladan Nabi Muhammad itu memang sungguh-sungguh ya. Pantas ya Bunda ya, waktu Bunda menyanyikan lagu, pernah tuh Bunda bilang coba iklan dulu sebentar gitu ya. Pernah ya, kapan saya? Iya, Bunda Salawat Jibril. Itu tuh saya cari lagu itu, dan pernah juga saya live yang kapan sore itu ya. Kebetulan ada teman yang Kristen yang menyanyikan lagu itu. Ya Bunda ya. Saya dengar teman saya itu. Iya, si siapa itu kemarin? Muhammad, dia juga lagi belajar. Santo Muhammad lagi belajar juga dia. Iya. Oh dia bagus dia. Al doakan dia lah, Al doakan dia ya, semoga dapat hidayah. Dia DM saya, dia DM saya juga. Saya bilang, saya juga sering balas DM dia. Karena kalau yang disapa dulu Bun, ada tamu Bun. Siapa tahu mau nyusul Al juga nih. Ya izin bentar ya. Denny, selamat malam Denny. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi ya. Pagi Bang Denis. Dini hari. Denis Kristen atau Katolik atau Muslim? Kristen. Saya Kristen. Temanya apa? Tadi saya dengar kok kadang-kadang seolah-olah benar menyerang. Coba saya dengerin aja dulu. Apa sih pembicaraannya? Itu aja. Izin apa? Maksudnya menyerang apa? Membicarakan tentang kekristenan seperti itu. Oh, kita di sini ranah diskusi aja, nggak ada serang menyerang. Ini bukan Riana Pak Jimmy Kristen. Kalau memang ini diskusi, kita juga bisa diskusi yang baik dan sopan, santun, gitu kan. Nah, tidak di grup lain, ya kan? Saya ini sering masuk grup lain yang memang ada yang menyerang, gitu kan. Makanya saya selalu masuk di grup manapun saya akan masuk, ya gitu kan. Nah, jadi kalau apa mau dibicarakan, intinya keimanan, toleransi dijaga, itu aja kan. Nah itu aja. Nah sekarang apa yang mau dibicarakan? Saya hanya ingin menyimak dulu aja lah sekarang. Siap. Baik, langsung ke poin aja, Denis. Sudah kasih pertanyaan dulu. Oke Denis, pertanyaannya sangat simpel. Kenapa Anda masih Kristen? Silakan. Nah, kenapa Anda masih Islam? Karena saya mengikuti Yesus. Kalau kamu nanya ke saya, kenapa saya masih Kristen? Nah, saya juga balik tanya, kenapa Anda masih Islam? Iya, karena Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepadamu, tapi kamu belum dapat menanggungnya. Nah, sekarang begini, apakah kamu kenal Allahmu? Kenal? Siapa Allahmu? Kata Yesus, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Saya rupanya tanya. tidak bisa dilihat. Suaranya kalau pun kita tidak saling dapat bertanya terdengar. begini bro, maaf nih. Jangan dipotong dulu. Kalau kamu bertanya tentang Yesus, saya jawab, ya kan? Nah, tentang Allah Bapa, tentang Yesus saya bisa jawab. Tapi sedangkan kamu sendiri nggak kenal Allahmu kan? Kok nggak tahu? Nggak tahu. Nah, bagaimana? Siapa yang menciptakan langit dan bumi kalau bukan Tuhan? Aja di situ bro. Gini bro. Pak Denis, tolong ya kalau ngomong gantian. Orang mau jawab, kamu udah potong. Gitu loh. Kan tadi saya lagi ngobrol. Iya, tapi gimana orang mau jawab kalau Bapak ngomong terus? Oke dah. Enggak, sekarang saya tanya aja begini, kenal nggak sama Allah? Kenal, pencipta langit dan bumi. Kapan menciptanya? Kapan menciptanya? Pertanyaan seperti apa kamu ini? Loh, kapan menciptanya? Karena kalau saya balikan pertanyaan ke kamu, orang kapan? Buddha pun bisa bilang.
Tuhanku adalah pencipta Kapan? langit dan bumi. Kapan Tapi kapan penciptaan? menciptanya gitu. Kapan Tuhan mau menciptakan langit dan bumi? Loh, kalau di hukum saya itu ada. Kapan? Ya kan? Di Taurat. Coba. Ya kan? Kapan? Ya kan? Nah, ya kan? Ya Karena kapan? di Quran kapan Allah menciptakan langit dan bumi. Pakai data, Iya, pakai makanya data Pak. saya nggak Pak tahu. Dewi. Oke, pakai data. Ya. Iya, saya nggak tahu kapan Kejadian Tuhan ayat saya 1 ayat 1. menciptakan. Pada mulanya Allah Iya. menciptakan langit. Kapan pada mulanya itu, Bang? Kapan? Pada mulanya. Iya, kapan Ayat- pada mulanya kan ayatnya ada. banyak. Yang penting di kitab tertulis kan itu Taurat Musa. Ada dua pada mulanya. Loh, sekarang gini, saya tanya dulu, di Islam ada nggak? Ini pada mulanya Oh, kapan? kan di kitab saya udah ada nih. Di kitab saya udah ada nih Taurat Musa, ya kan? Taurat Itu Musa? Musa. Itu yang menulis Taurat tuh Musa, semua dari penciptaan. Agak lain ini. Liar. Oh, kan. Nah, sekarang siapa yang menulis? Enak ini, Siapa enak yang Enak ini barang. menulis? Enak ini. Masuk, Mas. Nah, oke, saya balikin deh sekarang ya. Siapkan dulu yang dibawa ambulan Oke. ya. Ya, ambulan siapkan ya. Pada mulanya kapan tadi, Bang? Biasa catat jadi enak kita. Karena di Bible itu ada dua. Pada mulanya adalah firman, satu. Pada mulanya juga ada menciptakan bumi. Ini yang mana Makanya pada kalian nggak mulanya? ngerti. Gini, makanya kalian nggak ngerti. Kalau buat penciptaan, pada mulanya dia menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu di ayat Yohanes, Bang. Tahu enggak? Ya kan? Tapi di ayat yang Taurat itu, di ayat Kejadian itu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana? Yang mana bermula di sini? Dua-duanya pada mulanya, Bang. Loh, gini. Maksudnya begini, Allah mencipta dengan apa saya tanya? Pada mulanya. Mencipta dengan apa dia? Pada mulanya. Ya. Dengan apa dia mencipta? Saya Ya tanya. dengan pada mulanya. Oh, kok pada mulanya sih? Makanya kalian nggak pernah ngerti. Coba kau jelaskan dulu. Nah, Karena ada dua di sini pada mulanya. kan kesana ada kun fayakun, betul kan? Kalau Islam kan ada kun fayakun, jadilah kun. Kenapa kamu nggak berani jawab gitu? Harusnya bagaimana lah mencipta bumi? Ya dengan kun Pada fayakun. mulanya. Pada Harusnya mulanya. kan begitu jawabnya kan? Nah, Ya. harusnya begitu. Kalau Tuhan saya Nah, menciptakan sekarang sesuatu. begini, di Yohanes tertulis pada bulannya adalah firman. Jadi Allah tanpa firman tidak menciptakan. Bagaimana Allah menciptakan tanpa firman? Allah Paham nggak di sini? menciptakan, Allah menciptakan Bagaimana nih? tanpa firman. Allah saya tantang nih Allah Bapa aja. Tanpa firman dia nggak bisa menciptakan. Paham nggak? Nah, nggak paham kan? Nggak paham kan? Berarti Tuhanmu tergantung pada firman. Kalau tidak ada Lebih firman, tinggi pula Tuhanmu firman nggak dari bisa. Allah. Lebih tinggi firman dari Allah. Iya, aneh juga. Gawat Denis. Gawat Denis ini. Salah ngomong kali. Ini sebenarnya Bang Palopo, ini sebenarnya Allah mau tunjukkan sama Bang Jamie bahwa begini loh kalau masih dikristenin dari Ibu Karyana sama Margaret datang ke Dennis. Cuma Bang Jamie tidak nangkap. Iya betul Bang Lauding. Bunda Iya. udah bilang. Datang lagi si Al kan? Alhamdulillah, Al udah. Alhamdulillah. Bang Jamie kan kemarin sudah 50%. Ini Jangan nanti di makin mute, saya jangan di mute. Tadi gini Pastor Lauding Bunda bilang sama Pak Jamie kalau mulai besok nggak mau minum bodrek lagi, ya salah satunya asadu gitu. Atau gini aja deh Denis, daripada kita pusing kita bahas konsep kita di mute ketuhanan aja yuk. Jangan di mute. Kita konsep ketuhanan aja yuk. Oke, siap. Oke. Boleh naik? Kita berdua aja ya. Kursi panas. Oke, kita berdua aja Oke, ya. silakan Pastor Loding. Konsep ketuhanan. Oke. Jadi saya netral di sini ya. Saya netral. Iya. Saya tidak memihak siapa. Ini Saya nanti tidak turun memihak. sendiri ya. Kalau saya Iya. turun sendiri jangan heran. Dan jangan Oke, turun thank dulu you. bukan negara ini seru ini. Ini Iya. seru ini ya. Perlahan. Kita menyimak Parkun semua Kita biar menyimak Bang yang di Palopo bawah ya. yang Siapa moderatorin ketawa ya. ke TV, ketawa ke TV diturunin aja ya, host turunin. Iya. Kalau ketawa Aku saya turunin curiga juga dari ya. awal nih
Bang Lodi. Kalau Al ketawa turunin host, Al KTP Iya, ketawa Al turunin, ketawa Bunda ya. Vera Oke, ketawa oke. turunin, semua yang ketawa diturunin. Lanjut. Oke, siap ya. Beriga. Oke, saya netral di sini ya. Beriga. Mungkin sebagai tamu dijelaskan dulu, dipaparkan tentang siapa sih Tuhan itu menurut Denis. Nah, ya kan? Oke. Nah, jangan Tuhan itu menurut adalah- Yesus ya. Nah, kamu jelaskan oke. dulu, nanti Pak Pastor Loding juga menjelaskan gitu. Silakan. Denis Mau dulu. boleh jauh sekarang? Boleh jauh sekarang? Belum bernarasi dulu kok jauh, orang belum bertanya. Gimana sih kamu? Sabar. Anda menjelaskan aja dulu gitu loh, Tuhan saya 3 tapi 1 atau bagaimana gitu loh, silakan. Oh, nggak kayak gitu dong. Tuhan saya tetap 1 Esa. Yang bilang 3 itu siapa? Gitu kan? Nah, yang bilang 3 itu siapa? Iya, Itu silakan tadi kan jelaskan. misalnya Pak. Silakan Pak Denny Silakan jelaskan definisi Tuhan melalui Kristus. Konsep ketuhanan saya adalah Tritunggal. Disebut Tritunggal adalah satu kesatuan. Jadi dia bisa mengutus rohnya, dia bisa mengutus firmannya, dan dia tetap Allah ada di atas. Itu konsepnya. Karena dia memang maha kuasa. Dia bisa jadi manusia karena dia maha kuasa. Kenapa dia nggak jadi manusia? Karena dia ingin menyelamatkan manusia. Itu konsepnya kan. Makanya dia jadi manusia. Nah, yang jadi manusia ini siapa? Firman yang diutus ke bumi. Firmannya diutus. Makanya waktu Yesus ada di situ, Allah nggak berfirman lagi, gitu kan? Nah, Allah nggak berfirman lagi. Yesus saya firman. Makanya Yesus selalu bilang, Aku berkata kepadamu, bukan dari Allah. Aku berkata kepadamu, bangkitlah engkau, sembuhlah engkau. Kamu tidak percaya kepadaku, akulah. Karena itu firman. Gitu, ya kan Injil udah tertulis di situ kan. Allah udah nggak berfirman lagi. Kalau zaman nabi-nabi, Allah berfirman langsung kepada nabi-nabi. Tapi begitu Yesus datang, Allah udah nggak berfirman lagi. Hanya berpesan, inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Tuh kata Allah, gitu kan. Nah, makanya di situ Allah nggak berfirman lagi. Nah, makanya Yesus selalu berkata tidak minta izin. Dia mau menyembuhkan orang, dia membangkitkan orang, dia langsung bergerak, begitu kan? Nah, coba ada nggak dasarnya diminta izin kepada yang kuasa? Ya Bapa, ya Allah, ya Tuhanku, nggak ada. Sembuhlah, bangkitlah engkau, bangunlah engkau. Engkau tidur, bangkit. Itulah, karena dia itu firmannya, gitu. Ada semua di Injil, semuanya juga. Makanya Isa itu mau ditulis di Al-Quran pun, ya, Isa anak yang suci. Nah, kan gitu. Malah jadi hakim yang adil. Karena memang dia firman, kan firman yang diutus ke bumi. Nah, gitu. Udah. Apalagi udah cukup segitu aja dulu aja. Oke, luar biasa kita. Oke, silakan narasumber Muslim. Jadi nanti dipaparkan dulu Bang. Jadi mungkin langsung ada pertanyaan dari Bang Loding ke Denis, gitu kan? Nanti juga setelah itu Denis boleh bertanya ya. Silakan. Oke, siap. Ya, oke, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, konsep ketuhanan dalam Islam itu, Tuhan itu yang pertama tidak bisa dilihat. Nah, betul. Nah, ketika Tuhan ini tidak bisa dilihat, bagaimana dengan kita manusia bisa percaya dengan Tuhan yang tidak terlihat ini? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Apa tugasnya Tuhan untuk mengutus utusannya ke dunia? Untuk memperkenalkan manusia bahwa Tuhan itu ada. Maka utusan Tuhan ini dibekali dengan mujizat-mujizat agar setiap orang yang mengetahui bisa percaya bahwa dia ini adalah utusan Tuhan. Nah, sekarang apakah Tuhannya orang Islam itu ada? Yang ada. Namanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah Allah itu berwujud? Tidak, dia tidak setara dengan makhluk. Apakah dia beranak dan diperanakan? Tidak. Walam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Apakah dia 3 di dalam 1, 1 di dalam 3, 3 adalah 1, 1 adalah 3? Tidak. Dia satu-satunya. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Nah, bagaimana agar kita bisa percaya bahwa Tuhan itu ada? Dia wujud.
Wujud itu apakah terlihat? Tidak. Wujud itu artinya ada. Bagaimana cara kita menghadirkan Tuhan di dalam pemikiran kita? Kita melihat dari ciptaannya. Quran surah Luqman ayat 10. Dialah satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Nah, itu simpel. Sekarang kau mengatakan bahwa Yesus tidak menerima firman lagi. Kutanya sama kau, Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku dan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, di situ Yesus menerima firman dari siapa? Oke. Ini mulai enak ini ya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Pastor Loding. Tadi Bung Dennis mengatakan Yesus tidak menerima firman lagi. Lalu pertanyaan tadi di mana Pak? Yohanes 17:8. Yohanes 17:8. 17:8. Sebab segala firman yang kau berikan kepadaku. Silakan, Dennis, dijelaskan. Dibuka mute-nya Pak Denis, silakan. Itu dia buka mute begini. Gugup dia kan? Ini mute-nya ketutup tadi. Jadi gini, kan Yesus bilang segala firman, tau nggak, segala firman. Berarti firman itu tidak ada lagi di Allah Bapa. Segala firman, nah, sudah engkau sampaikan kepadaku, ya kan? Nah, gitu kan? Artinya Allah nggak bisa berbicara karena firman-Nya memang. Ingat, Yesus waktu berkata dengan Musa, dengan Ibrahim, dengan Abraham, kan, dengan Daud, itu bukan masalah, itu ada firman tapi perkataan. Tapi firman Yesus ini berbeda, Sang Pencipta gitu. Makanya Yesus dibilang adalah awal dari segala, aku adalah yang awal. Aku ada sebelum Abraham jadi. Yesus berani bilang begitu, ya kan? Aku ada sebelum Abraham. Makanya dihujat sama Yahudi, ya kan, sama orang Farisi, sama ahli Taurat. Lu kasarnya menentang Allah gitu kan. Tapi Yesus berani. Aku sudah ada sebelum Abraham jadi, karena memang dia firman yang diutus gitu. Kamu dari bawah, aku dari atas. Memang dia utusan. Tapi dia diutus dari mana? Dia diutus dari atas. Cuman perantaranya dia harus lahir, harus punya silsilah karena kemanusiaan itu aja. Karena dia 100% manusia, harus punya silsilah, harus lahir. Tapi dia juga rohnya roh Allah. Gitu kan? Makanya dia berkuasa untuk membangkit buat bermujizat gitu, tanpa izin. Tapi dia juga waktu kemanusiaannya, waktu dia disiksa, walaupun dia nerima dia gini, dia juga sebagai manusia harus merasa sakit, lapar, mungkin berak. Yesus juga berak, karena dia juga manusia. Tuhan berak? Gitu. Iya, bukan Tuhan, kemanusiaannya. Kemanusiaan yang berak, karena dia 100% manusia. Kalau dia nggak berak, berarti dia bukannya manusia dong, betul nggak? Gitu kan? Makanya dia tetap sama seperti kita. Dia juga makan, dia juga lapar. Tapi dia bisa menciptakan makanan, mana roti dari surga dia turunin semua. Dia bisa memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 2 ikan. Yesus sebenarnya nggak kelaparan. Tapi dia bisa menciptakan 5 roti, ada 5 roti dan 2 ikan. Dia bisa ngasih makan 5.000 orang. Tuh, itu aja. Dia cuma ngomong aja, langsung dia ngomong, wih masih ada sisa 12 keranjang, padahal cuma 2 roti, 5 roti dan 2 ikan, tapi bisa ngasih makan. Itulah ajaibnya, karena dia sang firman. Dia berjalan di atas air, dia membangkitkan Lazarus, dia nggak tidur, bangkitlah tanpa minta izin. Ada orang megang jubahnya aja nih kepada Yesus nih. Asal aku megang jubahnya aja, aku sembuh sakit pendarahan. Kuasa ada yang keluar dari kuasa, kata Yesus. Ada yang memegang jubahku,
ada kuasa keluar dari tubuhku. Nah itulah imanmu. Izin, Ya Bunda, kan? Bunda mau nengahin Pak Denis Kepanjangan nggak bisa saya nih? bisa pakai data nggak Pak Denis? Engkau. Enggak, kita Kalau saya kepanjangan. 1,7 ini yang lihat Ya, tolong loh. moderator kok lari ke roti. Ini Iya makanya maksudnya gini loh, gantian aja. biar diskusinya terarah. Tadi Pastor Loding kan pakai data, pakai dalil, walaupun dari Al-Quran maupun dari Bible. Dan mohon Bapak, biar nggak kita dengarnya seperti cerita dongeng di tengah malam, yang mau dini hari, mau Nina bobokkan orang, pakai data Pak, bisa nggak diskusinya kita lebih mengedukasi, lebih akademis gitu loh Pak Denis. Boleh ya, Bunda minta data ya. Silakan. Lanjut, Pastor Loding. Ya, jadi dia bernarasi tadi itulah sebagaimana saya selalu katakan kan. Dia ini bernarasi tadi itu, saya teringat ketika anak saya umur 3 tahun belajar bercerita itu. Entah kemana-mana, sama persis seperti Dedi ini, dia ngomong itu. Kau mengatakan Yesus itu punya, sabar dulu. Kau mengatakan bahwa Yesus itu membangkitkan Lazarus ini itu mujizat dia punya sendiri. Kau ini tidak pernah baca Bible, saya lihat kau ini. Makanya Bible itu jangan diketekin saja. Kau buka Kisah Para Rasul nomor 22. Yesus inilah yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan mujizat-mujizat dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui pelantaran dia. Jadi Yesus menghidupkan Lazarus, baca Yohanes 11:41. Sebelum dia membangkitkan Lazarus, dia menghadap ke langit dan berdoa kepada Bapa. Kapan? Bagaimana kau mengatakan dia? Kapan? Baca itu. Baca Kapan Yohanes berdoa kepada Bapa? 11:42. Enggak, saya Baca tanya Yohanes dalilnya. 11:41. Saya tanya dalilnya kapan berdoa kepada Bapak. Coba. Baca Yohanes 11:41. Coba buka aja dalilnya. Baca Bisa- Yohanes bisa 11. nggak buka Ada Bible dalilnya? situ atau tidak? Coba enggak, saya punya Bible. Coba Iya, kamu buka yang- Bible. Yohanes cuman 11:41. kamu yang Ya punya. Bapak yang buka lah Pak. Kalau punya Bible data Bapak yang buka baca. Kok Gitu loh. saya? Kalau saya udah tahu semuanya. Cuma saya pengen Maka tanya. mereka mengangkat batu itu, lalu Coba. menghadap ke atas dan berkata, lalu Yesus menghadap ke atas. Dia menghadap ke atas kepada siapa itu? Nah, kalau dia menghadap ke atas, tahu enggak? Apakah dia meminta? Apakah minta izin? Pelapon. Loh, Makanya baca di situ, bro. Kau baca itu, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Baca di situ. Kau ini tidak baca Bible, kau. silakan kalian. Gimana bikin malu Kristen saja kau ini? Enggak, sekarang kalian buku aja dalilnya coba. Bisa nggak ditulis di situ? Ditulis. Baca dari atas ya, bro. Jangan satu ayat aja. Coba dari satu perikop aja gitu. Makanya Bapak kalau mau baca satu perikop Bapak lah yang baca, buka sendiri datanya. Gitu loh, diskusi itu masih lengkap loh Pak. Kan saya kan ditanya. Berarti ya harus menyodorkan kepada saya Bentar dong. ya. Oh, ya berarti harus menyodorkan pada saya. Nah, kalau udah disodorkan baru saya jawab. Gitu, bukan saya menyodorkan gitu. Nih. Yohanes 11:41. Nih. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, dia menghadap ke atas kepada siapa ini? Hah? Dia bilang apa? Bapak kan? Iya. Dia bilang Bapak kan? Karena Bapak Iya, dia bilang besar- Bapak. Gini, karena Bapak lebih besar daripada aku. Dia hanya firman, utusan. Iya, Ya makanya kan? itu Dungu. Nah, Kau bilang makanya. tadi Yesus menghidupkan Lazarus itu tidak Nah, pakai kehendak Bapa atau apa. Kau ini sembarang saja kau. Gini. Sudah jelas dia mengangkat tangan ke langit mengucap syukur kepada Bapa. Berarti Yesus ini ketika menghidupkan Lazarus dia minta izin sama Bapa dulu. Mengucap syukur sama Bapa dulu. Nah, di situ kapan minta izin? Kapan dia minta izin? Ini Pak Jemi lihat lah ini. Tuliskan seperti dia ini. minta izin. Tuliskan ini, bukan. Dia hanya meminta kepada Bapak begini. Dia hanya meminta Bapak, aku anakmu. Sebenarnya Mana aku anakmu? Mana aku anakmu di situ? Kan menyebut Bapak. Ada nggak Nabi nyebut Bapak? Ada nggak Nabi nyebut Bapak selain Yesus? Ada Kalian nggak ini ya. Nabi yang nyebut Bapak? Ya Allah ya Rabbi. Iya, Makanya ini Yesus katakan sama kalian, percuma kalian beribadah kepadaku, tetapi ajaran yang kalian ajarkan itu adalah ajaran manusia.
Maka ketika kalian memanggil Yesus, ketika kalian memanggil Yesus, wahai utusan, Yesus katakan ya. Kalian memanggil Yesus, wahai Rabi, Yesus katakan ya. Tetapi ketika kalian memanggil, wahai Tuhan, apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku. Nah ini kalian. Sudah jelas-jelas, segala sesuatu bro, Yesus itu adalah utusan Tuhan. Menurut Yesus, Tuhan itu tidak terlihat. Menurut Yesus, bukan menurut kau. Makanya Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Begitu. Apa maksud Yesus ketika kamu melihat aku, maka kamu melihat Bapa? Berarti kamu telah melihat kemuliaan Bapa. Apa itu kemuliaan Bapa? Yesus lahir tanpa Bapa. Yesus mampu menyembuhkan orang buta. Baca itu Yohanes 11 nomor 4 itu. Apa kata Yesus di sini? Kamu percaya Quran nggak? Nih. Kamu percaya Quran? Kau langsung ke sana, ini belum selesai. Capek. Kristen ini. Bukan Kristen dia pastor. Nggak tahu Bible dia. Silakan apa kau Dennis, silakan. Kamu percaya Quran? Iya. Ya. Kamu percaya Quran apa percaya hadis? Dua-dua saya percaya. Oke. Ada nggak perintah sunat Quran? Ini ketuhanan. Temanya ketuhanan, Pak. Kok larinya ke sunat, ingat burung aja. Burung aja ingatnya. Ini tentang ketuhanan. Oke ya. Sekarang saya tanya nih tentang ketuhanan. Apa hubungannya Tuhan sama sunat, Pak? Siapa awalmu, kapan dia mencipta? Oke, tentang ketuhanan. Apa kapan mencipta? Kapan mencipta? Kalau ada nggak di Quran? Saya tidak tahu kapan. Allah, nah kan nggak tahu kapan. Kadang terus kau tahu tidak Tuhan kau mencipta kapan? Quran itu penyempurna kan? Nah harusnya ada penjelasan. Apa penjelasan? Dari Taurat, penciptaan, Injil harusnya dia menjelaskan. Karena Quran menjelaskan sesuatu, betul gak? Pak Denis, Bunda bantu pertanyaannya yang jelas. Bapak tanya itu yang jelas, gitu loh. Ya jangan gini. Bertanya jangan langsung punya jawaban. Bapak bertanya, gitu loh. Tadi Bapak langsung ada jawaban. Oh berarti kamu, itu berarti Bapak sudah punya statement jawaban. Enggak, kalau mau bertanya. Coba betulin cara bertanya yang baik. Coba lanjut. Coba ayo. Sekarang mau diulang lagi dari awal. Apa gimana? Apa bolot? Begini saudaraku Denis, ketika kamu bertanya kepada saya, kapan Allah menciptakan langit dan bumi? Saya tidak tahu kapan. Jangankan saya, kamu saja sabar dulu. Jangankan saya, ketika saya bertanya sama kamu, kapan Tuhan kamu menciptakan langit dan bumi? Kapan? Ada ayatnya. Di saya ada dalilnya. Kapan? Bukan ayatnya, kapan? Pertanyaan kamu kan sama saya, kapan? Kalau bila masalah dalil, ada Quran surah Luqman ayat 10. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Nih, hari aja belum ada nih. Pada mula pertama. Kenapa hari ada 7? Iya, kapan itu? Kapan? Nah, karena begini dulu aja. Tahu kapan? Kan belum ada tanggalnya kan? Nah kan? Berarti makanya itu jangan kau bertanya hal yang tidak pantas. Nah, sekarang begini. Kau saja tidak tahu kau bertanya. Coba sekarang begini. Sabar Denis. Pada mulanya kita ke Bible. Pada mulanya sabar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Baca nomor 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas air. Di situ bumi belum berbentuk dan kosong. Ingat ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Tetapi ada roh Allah melayang-layang di atas air. Air dari mana itu? Coba jelaskan sama saya. Cepat. Silakan. Yang kau bilang air galon. Lari-lari nih Bunda Vera. Iya, lari-lari tema dia ini. Saya pun terpancing ikut dia ini. Tadi katanya ketuhanan. Belum ngopi soalnya.
Silakan Denis, janganlah merajuk. Di sini sebenarnya bebas, kau mau bertanya silakan kau bertanya, daripada kita tanya. Kau mutar-mutar dari penciptaan Dibuka sampai mute-nya jadi Pak kejadian Denis. sampai kecelakaan. Pak Denis mute-nya dibuka. Ke mute itu Pak, buka dulu mute-nya Pak. Dia tahu itu tapi dia tidak mau buka, nanti pura-pura dia buka. Kenapa kalian mute saya? Kenapa kalian mute saya? Sudah tahu kan, Kristen mah, jadi sudah tahu. Panggil Bang Palopo. Host, panggil host. Oh, Denis. Denis. Udah KO dia. Bentar di mute, kena mute. Nah kan, disuruh di mute. buka mute, bilang di mute, alamak. Di mute. Ya udah, yang sekarang saya lanjut lagi. Bagaimana sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ada kapal-kapal yang berlayar? Astagfirullahaladzim. Kan sebelum penciptaan bumi berlayar. Nah, bedanya ini udah ada air, belum Allah melayang di atas air, ya kan? Tapi gini, tapi kalian tau nggak, sebelum ada penciptaan langit dan bumi sudah ada kapal-kapal yang berlayar. Coba Mbak, ya kan? Nah, seperti itu aja gitu. Ini bayangin air udah ada di sini. Ini apa sih Pak? Mau diskusi apa mau gimana ini? Bingung Bunda. Kan tadi Pastor Roding bertanya, Bapak jelaskan harusnya. Nanti setelah Bapak jelaskan, Bapak baru bertanya balik gitu Pak. Oke. Ini Bapak nggak kasih jawaban, tapi Bapak pun langsung nanya. Kan ini diskusi apa-apa. Kan saya jawab dulu. Ya, kan? Mana jawaban Bapak yang Nggak, ditanyakan sekarang Pastor jawaban Roding saya mana? nih, ada nggak jawaban saya? Ada nggak jadwalnya? Maksudnya kapan hari penciptaan itu? Itu jawaban apa-apa kalau pertanyaan, kalau Loh, ada nggak, itu pertanyaan berarti. Nggak gitu juga. Ini sebagai jawaban. Astagfirullah. Ya kan? Iya, astagfirullah. Saya kan jawab.